Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jamaah Majelis Taklim yang dirahmati oleh Allah, mari kita senantiasa terus bersyukur kepada Allah karena Allah telah memberikan nikmatnya kepada kita berupa kesehatan, waktu luang, dan dengan dua nikmat ini kita bisa hadir ke Majelis Taklim ini. Semoga Allah terus menolong kita agar kita bisa istiqomah hadir ngaji ya, sampai kelak kita dicabut nyawa. Semoga dalam keadaan husnul khotimah. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, di dalam hadis riwayat Bukhari nomor 5051, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada sahabat, "Wahai sahabatku, adakah di antara kalian yang merasa berat kalau diminta untuk membaca sepertiga dari isi Al-Quran?" Maka sahabat kaget waktu itu ya. Sahabat kaget. Kenapa? Karena Al-Quran kan ada 30 juz ya. 30 juz yang sangat banyak itu, yang tebal itu ya Al-Quran. Nah, dia kata Nabi membayangkan seperti itu. Nabi bertanya, apakah ada yang merasa berat kalau disuruh baca sepertiga dari Al-Quran? Maka sahabat menjawab, siapa Nabi yang diantara kami yang bisa membaca itu sepertiga dari ayat Al-Quran dalam satu malam? Maka Nabi menjelaskan maksudnya bahwa bacalah, kata Nabi, bacalah Qul huwallahu ahad dan seterusnya, Quran surat Al-Ikhlas. Maka kata Nabi itu sama dengan sepertiga Al-Quran, sama dengan sepertiga Al-Quran. Jadi kalau kita membaca Quran surat Al-Ikhlas itu kualitasnya sama dengan apa? Kita membaca sepertiga dari Al-Quran. Maksudnya apa? Bahwa Al-Quran itu, di Al-Quran itu secara garis besar ada tiga yang dibahas ya. Secara garis besar ada tiga, yaitu tentang hukum satu, yang kedua apa? Tentang berita, cerita nabi-nabi dan seterusnya, cerita tentang suatu bangsa yang apa? Yang diazab oleh Allah itu. Dan lain sebagainya ya. Pokoknya berbentuk apa? Berita atau cerita. Dan yang ketiga berupa tauhid ya. Jadi Al-Quran secara garis besar tiga isinya. Satu, hukum. Yang kedua, berita atau cerita. Terus yang ketiga, tauhid. Nah, isi dari Quran surat Al-Ikhlas itu adalah tauhid ya. Nah, tauhid itu berarti kan sepertiga dari isi Al-Quran. Maka mari kita sering-sering baca Quran surat Al-Ikhlas ya, Al-Ikhlas. Oleh karena itu, Ibu Bapak, saudara-saudara, ayo kita pelajari artinya, ayo kita pelajari tafsirnya dan lain sebagainya. Agar apa? Agar kita bisa memahami sepertiga dari isi Al-Quran. Lalu ada beberapa keutamaan dari surat Al-Ikhlas ini, bahwa dengan mencintai Quran surat Al-Ikhlas maka kita akan masuk surga. Nah, itu dari mana informasinya? Ini hadis riwayat Tirmizi nomor 2901 dan Bukhari nomor 773. Dari Anas radhiyallahu an, ada seorang laki-laki berkata, seorang laki-laki ini sahabat ya. Jadi Anas ini bercerita, ada sahabat yang berkata, ya Rasulullah, inni uhibbu hadhihi surah ya. Qul huwallahu ahad dan seterusnya. Jadi waktu itu kan ada orang yang kalau sholat itu selalu membaca Quran surat apa? Surat Al-Ikhlas ini, Qul huwallahu ahad. Dan ada yang mengadukan kepada Nabi. Ini loh, kalau sholat itu hanya membaca surat Al-Ikhlas gitu ya. Surat Al-Ikhlas saja. Mungkin dia itu, mungkin gitu ya seudonnya. Mungkin orang ini nggak hafal surat yang lain gitu.
Yang dibaca selalu apa? Quran surat Al-Ikhlas. Itu diadukan kepada Nabi. Nabi bertanya kepada orang ini, kenapa kok melakukan itu? Maka jawabannya itu tadi, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku mencintai surat ini, yaitu apa? Surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu yang dia cintai, dia cintai. Karena cintanya maka dia sering membaca surat ini di dalam sholatnya. Lalu Nabi berkata mendengar alasannya itu, Rasulullah bersabda, inna hubbaha adkhalakal jannah. Sesungguhnya dengan mencintainya engkau akan masuk surga. Ya, itu luar biasa. Toh berarti apa? Kalau kita mencintai Quran surat Al-Ikhlas ini, sering-sering kita baca, maka apa? Menurut Nabi, Allah akan memasukkan kita ke dalam surganya. Ke dalam surganya. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, keutamaan dari surat Al-Ikhlas yang berikutnya, bahwa Quran surat Al-Ikhlas ini adalah salah satu surah yang selalu dibaca oleh Nabi ketika akan tidur. Hadis riwayat Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha, saya baca artinya. Sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika akan tidur di setiap malam, beliau menyatukan kedua telapak tangannya begini, jadi disatukan begini, kemudian meniup keduanya dan membaca Quran, salah satunya surat Al-Ikhlas. Ini pernah saya sampaikan ketika kita mengkaji adab tidur. Coba dilihat lagi ya, apa catatannya waktu itu ya. Apa saja yang dibaca Nabi ketika akan tidur. Salah satunya adalah Qul huwallahu ahad. Setelah dibaca itu maka semuanya diusapkan ke seluruh tubuhnya. Jadi seperti itu keutamaan dari Quran surat Al-Ikhlas. Jadi surat yang pendek ya. Maka ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, malam ini kita sudah mengkaji tentang Quran surat Al-Ikhlas, merupakan salah satu surah yang utama di dalam Al-Quran. Kenapa utama? Karena isinya sama dengan sepertiga isi dari Al-Quran, sama sepertiga. Yang kedua, mencintai Quran surat Al-Ikhlas ini akan menyebabkan kita dimasukkan ke surga oleh Allah. Dan yang berikutnya, salah satu surah yang dibaca Nabi ketika akan tidur adalah Quran surat Al-Ikhlas. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan malam ini. Segala yang baik dan benar semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga ada manfaatnya bagi kita. Semoga Allah menolong kita agar kita bisa mengamalkannya. Dan yang salah itu karena kebodohan saya. Untuk itu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita tutup majelis ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.